Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin Allah pada hari yang mulia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat yang telah dipardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin sekalian. Salawat dan salam tidak lupa pula kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk membawa kepada kita pedoman dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia yang hanya sementara dan di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah kita pada hari yang mulia ini berjudul tentang memperkuat pagar benteng-benteng pertahanan iman dan Islam dari serangan-serangan syaitan. Memperkuat pagar benteng-benteng pertahanan iman dan Islam dari serangan-serangan syaitan. Ini perlu kita bahas dan perlu kita pahami, kita mengerti, kita ketahui untuk kita amalkan, kita jaga betul-betul benteng pagar pertahanan iman dan Islam. Karena benteng-benteng ini senantiasa selalu diintip-intip untuk dihancurkan, untuk diruntuhkan oleh syaitan-syaitan durjana. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat pengasih kepada kita dan penyayang kepada orang mukmin dan muslim nantinya. Selama kita di dunia ini, kita senantiasa dicurahi, dicucuri rahmat oleh Allah. Betapa banyaknya yang disebut dengan nikmat, karunia, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi nikmat-nikmat Allah itu kalau kita hitung tidak mampu kita menghitungnya, walaupun dengan mesin hitung yang paling canggih sekalipun hari ini. Sehingga dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak mampu kalian menghitungnya. Dari nikmat yang sebesar-besarnya sampai kepada nikmat yang sekecil-kecilnya. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ini tidak mampu kita untuk menghitungnya. Berapa banyaknya? Berapa nilainya?
Coba kaum muslimin kita perhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang sangat menjaga nikmat yang sudah diberikan itu, betul-betul kita jaga. Allah berikan kepada kita rezeki nikmat berupa Honda, kita jaga baik-baik. Kita dorsmir dia, kita cuci dia, kita masukkan dia di dalam garasi supaya tidak dicuri orang. Ini kita pelihara baik-baik. Rumah kita itu supaya aman, kita buatkan pagar. Mangat bek tamong kenan lemo-lemo, kebe, kameng. Bahkan manusia, supaya aman rumah kita itu, kita buat pagarnya. Tidak cukup dengan pagar kawat, kita buat pagar besi. Takut pagar besi berkarat, kita buat pagar beton. Ada yang betonnya 5 meter, ada yang 10 meter. Saking takutnya rumah tadi biar aman, harta tadi. Ada yang lebih takut lagi, biar aman, pagarnya ini di atasnya ditaruh paku, ditaruh beling, kaca-kaca di atas. Mangat bek di kenan pencuri-pencuri. Demikian juga ada yang paling sayang lagi kepada harta rumahnya tadi. Itu dipasang aliran listrik di pagarnya itu. Listrik telanjang. Kalau sempat orang naik ke situ, mati dia langsung di situ. Ini kita sayangnya kepada harta kita. Bagaimana yang lain? Semua begitu, harta-harta ini kita sayangi. Padahal harta itu enggak ada nilainya dibanding dengan nilai iman dan Islam. Coba kita perhatikan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, Allah mengajak, menyeru, menghimbau kita untuk kita menjaga iman dan Islam, untuk kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang sudah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali mati dalam Islam. Di sini jelas, wala tamutunna, jangan kalian mati. Bukan kalimat biasa. Kalau kalimat biasa, wala tamutuna illa wa antum muslimun, itu kalimat biasa. Ini kalimatnya luar biasa, memakai taukid, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali mati dalam Islam. Ini tekanan ini perlu kita tekankan. Jangan gara-gara makan, tidak makan 2 hari, 5 hari, menjual iman dan Islam dengan 10 kardus Indomie. Jadi ini kita yang hadir ini semua harus pertahankan iman dan Islam berdasarkan ayat ini. Dan juga ingat, berapa nilainya Islam dan iman ini? Bukan satu Pajero Sport, bukan satu mobil, bukan satu pesawat terbang,
Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, tidak beriman, mereka mati dalam kekafiran, karena sempat beriman meninggal, fala yuqbala min adim mil'ul ard zahaban, tidak diterima dari mereka emas sepenuh bumi, mil'ul ardi zahaban, sepenuh bumi emas, walawif tadabih, walaupun mereka menebus dengan emas begitu banyak. Bayangkan kaum muslimin, berapa miliar, berapa triliun nilainya emas sepenuh bumi. Kalau mati kita tidak beriman, tidak bisa ditebus di akhirat nanti. Di akhirat tidak berlaku lagi sogok menyogok. Hanale sogok-sogok ini. Ini ayat menjelaskan betapa besarnya nikmat iman dan Islam. Ulaika azabun alim, lahum azabun alim. Mereka itu yang mati, yang hana iman, lahum azabun alim, untuk mereka azab yang pedih. Masya Allah. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada yang bisa menolong mereka. Hanale orang tulung, melintai, jenderal, hana jenderal-jenderal. Nana hebat, hana madu. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada yang menolong mereka. Kalau mati kita hilang iman. Jadi bagaimana hebatnya iman dan Islam ini kaum muslimin? Sidang Jumat rahimakumullah. Ini jelas dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Begitu mahalnya nikmat iman dan Islam, maka syaitan tidak pernah putus asa. Syaitan tidak pernah senang kalau kita mati dalam beriman dan berislam. Maka syaitan akan menggoda semua kita. Sehingga dijelaskan oleh Allah agar kita hati-hati. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu bis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara lengkap. Pakiban lengkapnya, kafah lengkap. Pajuhbu secara Islam, jib'i secara Islam, ekonomi secara Islam, berpolitik secara Islam, berdoa secara Islam, bergaul secara Islam. Ini perintah ayat. Kafatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti rayuan-rayuan setan, godaan-godaan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu terhadap kalian musuh yang sudah jelas. Ini musuh yang jelas. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan untuk lebih jelasnya tajabut. Pengajian mingguan, pengajian bulanan dayah rata sago. Jabut. Bek mentang-mentang katua anak jabut le. Belajar tidak ada batas dalam Islam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, saya hanya menjelaskan garis besar benteng, pagar, page benteng-benteng pertahanan iman dan Islam. Yang pertama,
Ini diri kita ini sudah mukmin, sudah beriman kepada Allah. Iman itu apa? Rukunnya 6. Itu iman. Ada imannya dalam draw tuhnya. Ini iman. Iman ini rukunnya 6. Islam. Islam rukunnya 5. Ini untuk mengerjakan iman dan Islam harus bersatu, tidak boleh pisah-pisah. Hana jud, lun iman mantong hana Islam. Atau pi, lun Islam mantong hana iman. Harus. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Iman dan Islam yang sudah ada pada diri kita harus kita pagari. Pagar yang pertama, pagar yang nomor pun, nomor sa, yang paling tongon getanyo, iman getanyo adalah yakin kepada Allah. Nyan. Jadi yang pertama adalah yakin kepada Allah. Tama iman kepada Allah. Berapa lama ini yakin ini diterapkan oleh Nabi kepada sahabatnya? 12 tahun. 12 tahun Nabi di Makkah hanya menanamkan iman dulu. Yakin kepada Allah. Yakin Allah Tuhan kita. Yakin Allah Maha Kuasa. Yakin Allah Maha Pemberi rezeki. Yakin Allah Maha Mengetahui. Yakin kepada Allah. Ini apabila pagar ini sudah kuat, ini pagar nomor 1 sudah kuat. Kita harus pagar kedua, ikhlas dalam beramal. Menyo getanyo kayakin terhadap Allah, tak na amalan-amalan getanyo, seluruh amalan getanyo mesti ikhlas. Amalan apapun, amalan ibadah salat, ikhlas. Ibadah puasa, ikhlas. Ibadah haji, ikhlas. Ibadah semebut, ikhlas. Ibadah dakwah, ikhlas. Arti ikhlas semuanya karena Allah. Ini yang nomor 2. Nomor 3 pagarnya adalah menjauhi segala yang haram. Cukup lo yang haram. Di muka pagar ada haram. Di kanan haram, di kiri haram, di belakang haram. Banyak. Bui haram. Menjudi haram. Mezina haram. Semepoh tapoh manusia, tapoh gap haram. Tak bunuh orang haram. Ini semuanya dijaga. Menelantarkan anak haram. Tidak mendidik anak kepada Islam haram. Ini semua harus dihindari. Ini pagar yang ketiga. Pagar yang keempat adalah menyempatkan diri beramal. Arti menyempatkan diri beramal, Allah sudah memberikan ruang waktu kepada kita untuk beramal. Subuh diberikan waktunya dari jam sekian sampai sekian beramal salat subuh. Zuhur ruang waktu sudah diberikan. Sempatkan itu diri. Asar, maghrib, isya. Jadi semua diruangkan. Ini sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Ruangkan waktu melaksanakan puasa Ramadan. Ini semuanya benteng-benteng iman. Jadi memberi kita menyempatkan diri beramal. Beramal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang fardu, ini benteng yang keempat. Benteng yang kelima adalah mengamalkan yang fardu. Benteng yang kelima. Tadi menyempatkan, disempatkan, diadakan waktu luang untuk beramal. Waktu luang itu diisi dengan amalan yang fardu. Misal leho dari poh sekian poh harus luangkan waktu untuk beramal dan kerjakan. Yang keenam adalah mengamalkan amalan sunat. Nyobe anggap remeh yang sunat-sunat. Alah keputak pubut yang sunatnya. Nyan tasuk pecinya sunat, kupiahnya sunatnya. Hanap kepu hanap pakai pih kupiah hanap kepu sah semayang. Betul sah semayang. Tapi kita tidak mengamalkan sunat, malas. Baca bismillah sunat,
mengucapkan salam assalamualaikum sunat. Ini disuruh berbanyak mengerjakan yang sunat-sunat. Yang ketujuh benteng iman dan Islam adalah adab sopan santun. Yang ketujuh adab sopan santun. Benar adab katanya. Adab lako kepada bino, adab mak kepada anak, adab ayah kepada anak, adab mertua kepada menantu, adab menantu kepada mertua, adab kita kepada tamu, adab kita kepada tetangga, adab guru kepada murid, adab murid kepada guru. Ini benteng yang keenam. Yang ketujuh, kalau benteng tujuh benteng ini kuat dan mati kita dalam keadaan kuat benteng iman kita mati husnul khatimah. Tapi ingat, syaitan tidak pernah senang. Selalu setiap hari, pagi, siang, malam selalu menggoda kita. Inilah setan akan mulai menyerang benteng nomor 7. Apa yang diserangnya? Yang nomor 7, adab sopan santun. Dihilangkannya adab, supaya kita ini tidak ada adab kepada istri. Yang suami mentang-mentang suami hebat kat, temepuk kepada perumah tanpa uro seput tanpa perumah. Nyurung hana adab. Menancit urang inang, lako melawan ke lako. Mentang-mentang ahli urang inang nyan, main silat, jima silat dengan lako. Nyan pihan adab. Menancit, getanya dengan anak, tak carut-carut. Tidak boleh anak dicarut. Ini ada sekarang ini. Ikan kana, bui kah? Nyan ayah nyan pu, nek bui. Masya Allah. Ini kalau sudah begini, ini adalah rayuan setan. Setan menginginkan innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan antara kalian terjadi kebencian dan permusuhan. Nah, inilah dia. Bermusuh anak dengan ayah, bermusuh suami dengan istri, bermusuh, mestek musuh. Inilah. Benteng ketujuh hancur, dia belum senang. Dia maju ke benteng keenam. Apa benteng keenam? Kalau adab sudah rusak, syaitan menggoda kita agar kita tidak mengamalkan yang sunat. Nah, yang sunat-sunat keput terpubutnya. Yang sunat, yang penting yang wajib-wajib katanya. Kalau yang sunat-sunat pun sudah dianggap remeh, mau makan nggak mau bismillah, jumpa kawan nggak pernah mengucapkan salam lagi. Mengucapkan salam itu perintah Allah, absus salama kata Nabi. Tebarkan salam. Kenapa? Salam itu nama Allah. Salam, salam, assalam. Siapa yang menebarkan nama Allah di muka bumi, berarti dia mendakwahkan nama Allah. Paling kurang kita 10 orang kita cari setiap hari. Assalamualaikum, assalamualaikum, paling kurang. Paling banyak, paling bagus. Ini apabila benteng yang keenam hancur, maka setan menuju benteng yang kelima, mengamalkan yang fardu. Kalau yang sunat-sunat sudah kita tinggalkan, maka yang fardu pun digoda setan. Alah, jemetat semayang kah pi. Idih nenek Polanje kal 70 tahun hantom ke semayang pi. Ikah baru 20 tahun. Mulailah kita pun meninggalkan salat. Meninggalkan puasa. Meninggalkan zakat, meninggalkan mengaji, fardu ain. Kalau belum beres tentang salat kita. Hari ini ada yang sudah 60 tahun, belum beres ibadah salatnya, belum beres takbirnya, belum beres sujudnya, belum beres. Bagaimana nggak ngaji? Kalaulah benteng yang kelima hancur, setan menuju benteng yang keempat. Menyempatkan diri beramal. Akhirnya digodalah kita agar kita tidak sempat lagi beramal. Yang sempat kita nonton sempat, main bola sempat,
mandum sempat, yang beramal salat ini enggak sempat lagi. Akhirnya setan menuju benteng nomor 3, menjauhi segala yang haram. Akhirnya setan menggoda kita agar kita kerjakan yang haram. Haram berjudi, kerjakan. Haram meninggalkan salat, kerjakan. Yang haram-haram sudah dikerjakan. Hancur benteng nomor 3, setan menuju benteng nomor 2, ikhlas dalam beramal. Kadang-kadang ditanya mantong tatim bantu gop, tatim. Mantong tatim juklah ke gop sesuatu makanan, tapi enggak ikhlas lagi. Tajuknya nahet katanya. Ada udang di balik batu. Maka ini kalau ada ini caleg-caleg mau caleg, sebelum caleg kasih sedekah banyak-banyak, jangan kena caleg saja. Nyawa tenuk caleg juk macam-macam. Watehana luluh caleg, lakai long. Toh karpet biru lon pak masjid nyan kalau juk nyan. Nah lagi di Jawa, kon lon semengut. Tadi joknya nih kai lakai long, hana ikhlas. Jadi kita kalau memberi, berilah. Jangan kena ini, jangan kena caleg-caleg. Yang kalau tidak ikhlas lagi, hilang benteng yang nomor 2. Ini benteng terakhir, ialah yakin kepada Allah. Akhirnya kita ini digoda setan. Untuk apa lagi kamu rajin berusaha? Dari kecil sampai tua, dah 40 tahun kamu enggak mau kaya-kaya, setengah mati, kapula kacang kuning kacirit-cirit kah? Kapula kacang hijau, kapula nyo, kapula je, hana kaya-kaya kah? Orang lain baru muda-muda kaya. Belenyan, anak ade Tuhan nyan, kata setan. Nyon jino na cara kablo 10 kilo sabu-sabu, kap selamat, kaya kah? Digodanya kita. Akhirnya kita tidak yakin kepada Allah. Kalau kita mati dalam hal demikian, ini kita sudah hilang iman. Bukan lagi hamba Allah, hamba setan. Nauzubillah. Jadi sampai disinilah khutbah pada hari ini. Semoga kiranya bermanfaat dan berguna bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita semua kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang saya menyampaikan rukun 2 khutbah. Semoga kiranya amal ibadah kita pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghizar wa askuruhu ala qisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah,
ittaqullah haqqa tuqatih wastaghfiruh lidzunubi wal auzar. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wardallahu manil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.